Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas karunia kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan dan karir, dua perkara yang seolah-olah bertolak belakang. Sering muncul pertanyaan, apakah perempuan di dalam Islam boleh berkarir dalam perkara-perkara dunianya, atau dalam Islam justru tidak diperbolehkan perempuan berkarir dalam perkara dunianya. Maka dalam Islam tidak ada larangan yang secara jelas melarang perempuan untuk berkarir dalam perkara dunianya. Ada ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Ayat ini isinya bukan berarti terkait dengan larangan perempuan untuk berkarir. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa keutamaan atau seutama-utama perempuan aktivitasnya adalah di dalam rumah, di mana kehormatannya lebih terjaga di rumahnya. Dia banyak melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah tersebut yang pada masa awal melakukan perbuatan-perbuatan berhias secara berlebihan, kemudian memakai pakaian-pakaian yang ketat dan bahkan mempertontonkan auratnya. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan di dalam Islam tidak dilarang untuk berkarir dalam posisi apapun, dalam posisi pendidikan, dalam posisi ekonomi, dalam posisi sosial maupun posisi yang lainnya. Misal karir-karir yang hari ini yang ada di masyarakat, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi tenaga pendidik, menjadi pengusaha, atau menjadi tenaga kesehatan, dokter maupun perawat. Maka pada hakikatnya ini tidak dilarang di dalam Islam. Bahkan terkadang menjadi wajib kalau kondisi atau posisi tersebut sangat dibutuhkan dan tidak boleh ditinggalkan. Sebagai contoh, kita melihat misalkan dokter kandungan yang hari ini anehnya dokter kandungan memeriksa pasiennya yaitu seorang ibu hamil justru diperiksa seorang laki-laki. Maka dalam perkara ini seorang dokter kandungan harusnya diisi oleh perempuan-perempuan, oleh muslimah-muslimah, karena mengingat ya dokter itu memeriksa alat kelamin perempuan, maka harusnya yang memeriksanya adalah seorang perempuan dan haram diperiksa oleh seorang laki-laki. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita mencatat banyak perempuan-perempuan, banyak sahabiah yang kemudian dia luar biasa dalam perkara karirnya. Misalkan dalam seorang pengusaha kita menemukan ada sosok Khadijah radhiyallahu anha, di mana dia seorang pengusaha yang sukses dengan karirnya dan menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak lupa bahwa ketika dia sukses dengan karirnya, semua hasilnya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada dakwah Islam untuk mengembangkan dakwah Islam. Kita juga tidak lupa dengan sosok Aisyah radhiyallahu anha
ketika dia menjadi seorang yang menjaga agama ini, menjadi ahli hadis yang meriwayatkan ribuan hadis daripada Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat ketika ingin bertanya terkait dengan ilmu din, dia mendekati Aisyah dan menanyakan bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh atau memberikan keputusan terkait dengan perkara-perkara ini. Maka kalau kita melihat dari dua sosok hebat perempuan ini dan dalam panduan Islam, maka kita perempuan-perempuan muslimah bebas memilih karirnya hari ini. Karena kita sadari muslimah itu memiliki potensi, memiliki wawasan, dan kemudian memiliki kemampuan yang hebat yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan hari ini untuk perempuan-perempuan muslimah, hari ini dia bisa menjadi pengusaha sukses, menghasilkan jutaan-jutaan rupiah tanpa keluar daripada rumah. Hari ini dunianya dagang online, maka perempuan-perempuan muslimah bisa dia tetap di rumah, namun tetap juga bisa menghasilkan uang atau menjadi pengusaha sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Atau hari ini perempuan-perempuan atau muslimah bisa memilih karirnya seperti apa yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menjadi seorang pendidik, menjadi ahli Quran, menjadi penghafal Quran yang dia kemudian memberikan ilmu tersebut kepada generasi-generasi Islam, dan itu justru akan menjadikan generasi-generasi Islam kuat karena memang dididik oleh para ibu, dididik oleh para muslimah yang kuat di dalam Al-Quran, yang kuat dalam ilmu agama. Maka posisi yang kedua, karir yang kedua untuk seorang muslimah, bisa jadi dia menjadi guru, menjadi dosen, menjadi tenaga pendidikan, sebagaimana Fatimah Al-Fikri yang kemudian dia melahirkan Universitas Qarawiyyin di Maroko yang hari ini berhasil mencetak sarjana-sarjana muslim yang menyebar ke seluruh dunia. Atau yang ketiga pilihannya adalah ibu rumah tangga. Jangan disepelekan terkait dengan posisi ibu rumah tangga ini. Ketika dia berhasil mendidik anak-anak menjadi pejuang-pejuang Islam, ketika dia berhasil mendidik anak-anak yang militan dan anak-anak yang mampu untuk mengorbankan dirinya, jiwanya, hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ummahat atau muslimah mencapai karir yang sangat luar biasa. Maka karir itu tidak hanya terkait dengan posisi-posisi yang ada di instansi-instansi, tetapi itu adalah pilihan. Boleh selama kehormatan seorang perempuan itu terjaga, maka perempuan atau muslimah boleh memilih karirnya. Dia bisa menjadi dokter, dia menjadi dosen, menjadi guru, menjadi pengusaha, ataupun posisi-posisi yang lainnya selama kehormatan dari seorang perempuan itu terjaga. Dia keluar rumah dengan menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i yang menutup auratnya, sehingga ketika dia di luar, maka terlindungilah kehormatan perempuan tersebut. Dia keluar rumah tidak menggunakan parfum yang menarik lawan jenisnya, menarik laki-laki untuk menggodanya, sehingga meskipun dia berkarir di luar rumah, maka kehormatannya tetap terjaga, kehormatannya tetap terlindungi. Indahnya Islam itulah seperti itu. Ketika kita melihat bagaimana posisi perempuan ini dengan keahliannya, dengan potensinya, maka Islam mengarahkan kepada jalan yang baik. Islam mengarahkan kepada potensi-potensi yang memang dibutuhkan oleh umat ini. Nah, sekarang pilihannya muslimah mau berkarir dalam bidang apapun, dalam Islam tidak dilarang, asalkan kehormatan seorang muslimah tersebut terjaga dan terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.